Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya udah ada Master Silat Garuda, Mas Heri Pras. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Heri Pras ini adalah Master Pencaksilat Garuda. Garuda Indonesia. Boleh ceritain nggak, Mas, awal-awal karirnya nih di Pencaksilat Garuda ini sampai sekarang? Kayak gimana? Masalah pencaksilatnya ini. Sampai apa? Karirnya pribadi dari nol. Pribadi. Oh, baik itu silat sama di YouTube. Ya. Mungkin gitu ya. Oke, untuk yang pertama, Silat Garuda ini saya dirikan pada tanggal 17 Januari 2017. Ya, semua orang udah tahu. Terus awal mula saya mendirikan perguruan ini, mungkin saya cerita dari awal mula didirikannya. Ya. Karena dari itu dulu ini sejarah dari kehidupan saya bahwa pertama saya ikut di pencaksilat itu memang dilarang oleh orang tua. Oh, dulunya dilarang? Ya, dilarang untuk gabung ke perguruan. Apapun itu, bukan cuma silat. Mau gabung taekwondo, capoeira, karate, semua dilarang. Kenapa tuh, Mas? Ya, karena pada saat itu mungkin ibu saya, yang larang itu ibu saya. Ibu saya yang larang ketika saya berjanji ketika latihan malam. Biasanya kalau di silat itu latihannya malam. Iya, iya. Nah, itu tes jambon di PSHT ya. Tes jambon di PSHT. Saya seharusnya pulang sekitar jam 11 atau jam 12 lah paling telat. Saya janjinya segitu. Jadi rumah itu semalaman gak dikunci. Ya, karena saya janji jam 11. Itu pun saya masuk PSHT dilarang awalnya, tapi saya maksa. Ya. Tahulah kalau kita maksa dari larangan orang tua itu gak bagus, gak baik. Saya maksa. Akhirnya ternyata tes jambon itu dari Isya jam 8 malam lah. Itu sampai pagi. Sampai pagi. Akhirnya semalaman itu ibu saya khawatir dan nungguin, pengen nyari gak tahu di mana. Kan bukan di tempat latihan tesnya, di tempat lain. Habis itu ya itulah awalnya saya dilarang ikut semua perguruan. Akhirnya saya minta izin. Saya tidak akan ikut pertandingan, saya tidak akan ikut bela diri apapun, dan saya tidak akan berantem dengan pencaksilat. Tapi izinkan saya untuk berlatih sendirian. Kayak gitu. Akhirnya saya diizinkan berlatih, tapi gak boleh ikut apa-apa. Latihan sendiri? Latihan sendiri. Nah itu bertahun-tahun dari 2011, dari 2011 sampai 2017 itu saya berlatih sendiri dan menciptakan jurus Silat Garuda. Akhirnya didirikanlah Silat Garuda. Itu awal mulanya Silat Garuda. Terus setelah itu, tepatnya awal tahun 2018, saya merantau ke Jakarta. Di situ saya kenal dunia visual. Karena saya tempat kerjanya di Sanggar, dan itu untuk ke dunia entertain memang seperti syuting FTV, sinetron, dan lain sebagainya, film pendek seperti itu. Jadi saya belajar banyak masalah kamera, masalah editing. Terus yang lebih keren lagi, saya belajar YouTube. Oh, belajar YouTube dari situ ya? Iya, mempelajari apa sih itu YouTube, gimana cara kerjanya YouTube. Nah kayak gitu. Setelah saya paham, terus saya sudah paham dunia visual, editing, kamera. Terus saya juga paham dunia YouTube, algoritmanya, cara kerja YouTube-nya. Akhirnya apa yang bisa saya lakukan? Dan saya mikir di situ. Saya sudah punya banyak murid itu. Murid Silat Garuda. Dan di serial Lenong Legenda di MNC TV, itu murid-murid saya semua yang main, murid Silat Garuda. Nah, saya harus buat sesuatu nih dengan silat. Akhirnya saya nyoba iseng ya, karena saya bisa ngedit, bisa kamera. Saya bikin video dan saya upload ke YouTube. Oh, mulai bikin ini konten. Tapi bukan tujuan jadi YouTuber. Belum. Karena saya kasih deskripsi, bagi yang ingin gabung Silat Garuda silahkan datang. Oh, jadi promosi doang ya? Ya, untuk promosi Silat Garuda cuma. Bukan untuk jadi YouTuber ya. Akhirnya dari situ naik. Ya, setelah 3 bulan, 4 bulan saya bikin video. Akhirnya ada video yang naik dan itu sampai di-share banyak orang dan banyak yang nanya, background bela diri saya apa? Kok mendirikan perguruan baru? Oh, mulai ada pro kontra kali ya? Pro kontra. Jadi saya jelaskan bahwa saya backgroundnya pencaksilat dan saya pernah di PSHT. Nah, di situ banyak dulur-dulur dari PSHT ini silaturahmi lah ke saya, baik itu dari chat, telepon, dan banyak sekali. Akhirnya saya buat salah satu video
Yang itu mungkin yang menjadi awalnya saya dikenal. Dikenal. Oh ini pencak silat. Akhirnya semua perguruan menerima dan welcome kehadiran Silat Garuda. Akhirnya YouTube saya juga ikut naik. Nah, disitulah murid-murid Silat Garuda berdatangan Dari YouTube ya. dari YouTube. Kalau ini boleh, kan ini Master Harry Pras. Boleh, buat yang belum tahu nih, gelar Master itu dari mana sih Mas? Gelar Master itu sebenarnya julukan dari murid saya. Dari murid? Ya, murid-murid saya itu memanggil saya Master karena mereka tahu Silat Garuda ini yang mendirikan saya. Semua jurus-jurusnya yang menguasai saya. Dan terus semua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu saya yang buat. Semua yang ada di Silat Garuda itu yang create itu saya. Oh, jadi mereka itu punya inisiatif, saya lah orang yang paling menguasai di Silat Garuda. Akhirnya banyak orang yang manggil Master gitu. Ya udahlah. Mungkin ini jadi tingkatan nanti, bahwa setelah pendekar pertama ada tingkatan kedua yaitu Master gitu. Jadi Master ini ya bukan hanya untuk saya. Jadi bagi murid saya yang sudah sampai di titik ini, di titik dimana sudah punya semua skill yang saya miliki, istilahnya semua di pencak silatnya, Ya. mereka berhak menjadi Master setelah saya gitu. Jadi Master itu berarti pengakuan dari murid. Iya, pengakuan dari murid. Oke, jadi ini saya mau curhat dulu Mas. Betul. Saya pernah diajak latihan silat Betul. sama teman saya, itu jam 12 malam. Jam 12 malam buat ngisi katanya. Buat ngisi. Ngisi Nah, apa itu? kurang tahu saya. Jadi saya dari daerah tuh Bandung Barat. Kayaknya tuh istilah ngisi itu udah lumrah lah, udah normal kayak silat itu ngisi. Sebenarnya saya mau nanya nih, emang di silat itu ada istilah ngisi itu ada atau enggak ada? Istilah ngisi. Pengisian. Iya, mungkin. Kita tidak boleh menutupi sesuatu yang itu sebenarnya ada di Indonesia. Pengisian itu ada. Namun saya tidak bisa menyebutkan pengisian itu di bela diri apa dan organisasi mana. Cuman kalau pengisian pasti ada Di silat. di silat. Di silat Tapi ada. tidak semua silat ya. Terutama di Silat Garuda. Dan saya juga fakta menarik. Pertama saya ke Jakarta pernah bertemu dengan guru besar Silat Harimau Minang. Guru besar Silat Harimau Minang. Saya berbincang-bincang dengan beliau dan dia satu pemikiran dengan saya. Bahwa yang berbentuk pengisian, ilmu kebal, karomah, laduni itu bukan bagian dari bela diri. Itu bukan bagian juga dari Islam. Dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Nggak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Gitu. Kalau mereka membicarakan itu adalah bagian dari Islam dan bagian dari bela diri, tentulah pasti orang yang pertama menggunakan di medan perang yaitu Rasul dan para sahabat. Tapi orang-orang panutan kita tidak menggunakannya. Seperti itu. Jadi mungkin yang perlu diingat di sini ya, saya pribadi tidak menyalahkan apa itu pengisian, kodam, laduni, karomah dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan dan juga yang paling penting tidak membenarkan. Jadi garis tengahnya itu. Netral aja ya. Boleh. Netral. Nah, saya juga pernah pernah ditawarin buat ngisi laduni. Saya sebenarnya nggak tahu itu laduni apaan. Katanya kalau lagi tidur pun ada yang jahil, ada yang mau nusuk, nggak bakal bisa ketusuk, ada yang jagain. Itu sebenarnya benar gak sih? Saya belum pernah melihat langsung. Belum pernah. Saya belum pernah melihat langsung. Tapi sebagaimana yang kita tahu mungkin Rasulullah pun bisa dijailin ya, bisa dilempar batu, Makanya berdarah. bisa berdarah juga ya. Bahkan ada riwayat yang meskipun itu lemah, kalau beliau itu disihir, katanya pernah disihir. Tapi kita tahu kalau hadis itu lemah. Ya. Seperti itu. Jadi kayaknya terlalu sakti kayaknya buat umat manusia zaman sekarang bisa Iya, bisa ada yang jagain, mau ditusuk bisa gak bisa. Kayaknya aneh ya. aneh lah, aneh banget. Apalagi kita tahu orang zaman akhir ini yang dikonsumsi itu micin gitu. Gimana mungkin gitu? Iya ya. Nah mungkin banyak yang agak salah kali ya pandangannya itu, mungkin katanya langsung dari Allah, langsung dari Tuhan kita. Nah, kalau kita mau berbicara masalah kekuatan yang turun dari Allah, kita harus lihat dia dulu. Meskipun dia orangnya sakti, terus kebal, mau ditusuk gak mempan,
tapi dia gak sholat kayak gitu kan, ditanyain hafalan Al-Qur'annya berapa gitu, tahu hadis apa gitu, tahu sejarah Rasul tidak gitu, dan dia gak tahu sama sekali itu, maka kita harus yakin kalau itu bukan dari Allah gitu. Meskipun dia orang yang takwa gitu, takwa, dia tahu ilmu agama, ilmu Islam, tapi dia nyeleneh, kebal. Nah, ditembak gak mempan, Rasul dilempar batu berdarah. Iya. Nah, apakah dia lebih hebat dari Rasul kayak gitu? Jadi kita harus logikakan lah, hidup itu logika. Al-Quran aja itu ilmiahnya itu tajam. Bahkan orang yang perempuan hamil aja itu dijelasin dengan detail di Al-Quran. Kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kayaknya nggak masuk logika ya. Ya.